Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan Tete. Kali ini Tete mau buat roti abon gulung. Roti abon gulung ini sudah lama di request sama Mbak Intan. Dan buat temen-temen yang penasaran juga gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai dan dengarkan terus penjelasannya ya. Pertama-tama kita buat bahan biangnya dulu ya. Bahan-bahannya 150 ml susu cair full cream, ini suhu ruang, 30 gram gula pasir, dan 2 sendok teh ragi instan. Campurkan susu cair dan gula pasir. Masak hingga gula larut. Gunakan api kecil aja ya. Dan tidak perlu sampai mendidih. Nah, kalau gulanya sudah larut, kemudian angkat. Tuangkan lagi ke dalam gelas. Jika susu dalam keadaan hangat, masukkan ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian diamkan biang hingga berbuih kurang lebih sekitar 7 menit. Nah, setelah beberapa menit, biang akan berbuih banyak. Ini tandanya raginya aktif ya dan bisa digunakan. Kalau biangnya tidak berbuih seperti ini, berarti raginya tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Sekarang biang siap digunakan. Selanjutnya siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini Tete pakai tepung cakra kembar. Kemudian 30 gram mentega dan setengah sendok teh garam halus. Sisihkan dulu ya mentega dan garam halusnya. Tuangkan biang ke dalam tepung terigu. Tuangkan sedikit-sedikit sambil diuleni dengan tangan. Untuk tangannya jangan khawatir, Tete sudah cuci tangan sampai bersih, jadi nggak perlu pakai sarung tangan. Karena tangan ini membantu proses pengulenan menjadi lebih cepat. Tuangkan semua biangnya. Uleni sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan mentega dan garam. Uleni sebentar sampai kalis. Tapi Tete nggak sampai kalis elastis. Kira-kira 10 menit. Tutup dengan kain kering. Diamkan sekitar 30 menit. Tusuk bagian tengah adonan jika sudah didiamkan selama 30 menit, kemudian kempeskan, uleni lagi sebentar. Gilas dengan rolling pin supaya adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Ini sambil digilas sambil dilipat-lipat ya adonannya. Bulatkan adonan, tutup dengan kain bersih, diamkan lagi kurang lebih 30 menit supaya adonannya rileks. Setelah adonan diistirahatkan selama 30 menit, kempeskan lagi adonan. Gilas dengan rolling pin. Gilas melebar berbentuk kotak. Karena Tete ovennya kecil, jadi
Adonan ini Teteh ukur lagi hingga 25,5 cm karena loyangnya cuma 26 x 26 cm ya. Kalau oven teman-teman besar, satu adonan ini cukup untuk ukuran 30 x 30 cm ya. Rapikan pinggiran adonan. Nanti sisa adonannya mau Teteh buat roti sosis supaya nggak mubazir. Setelah dipotong berbentuk kotak, kemudian ratakan di loyang. Tusuk-tusuk dengan garpu. Lalu oles dengan kuning telur. Setelah dioles kuning telur, taburkan wijen. Teteh pakai wijen putih. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Setelah ditambah irisan daun bawang, tambahkan irisan cabai. Setelah selesai, tutup dengan kain bersih dan kering. Diamkan selama 15-20 menit. Nah, sambil menunggu adonan roti abon gulung didiamkan, sekarang kita uleni lagi sisa-sisa potongan adonan abon gulung. Uleni supaya tercampur rata, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Teteh mau buat roti sosis. Sebenarnya satu adonan tadi bisa untuk satu loyang ukuran 30 x 30 cm. Tapi karena oven Teteh itu kecil, sisanya Teteh buat roti sosis aja ya. Membuat roti sosis ini juga gampang banget. Kita bisa buat bentuk macam-macam. Bulatan adonan tadi dipipihkan, kemudian letakkan sosis di bagian atasnya. Rekatkan adonan, usahakan sosis tertutup rapat. Kemudian iris-iris, pokoknya bentuknya sesuai selera kita. Roti sosis ini ada yang Teteh bentuk bunga, bentuk memanjang, pokoknya selera suka-suka. Kalau udah selesai, olesi bagian atasnya dengan kuning telur. Nah, kalau suka bisa ditambahkan bubuk oregano atau sesuai selera. Kalau Teteh hanya dioles kuning telur aja. Diamkan juga sebentar roti abon sosisnya. Nah, kalau sudah didiamkan 30 menit roti abonnya, buka serbet atau kain yang menutupi tadi. Ini tampak lebih mengembang. Kemudian masukkan ke dalam oven. Jangan lupa ovennya harus dipanasi terlebih dahulu ya teman-teman, supaya panasnya merata dan roti abon gulungnya bisa matang sempurna. Oven suhu tinggi sekitar 190-200 derajat. Kalau Teteh menggunakan api atas bawah, Teteh oven sekitar 20 menit. Jika sudah matang, angkat roti dari oven. Kalau roti abon gulungnya sudah matang, sekarang gantian roti sosis ya yang di oven teman-teman. Ini juga oven sampai matang dengan suhu dan waktu yang sama. Ini roti abon yang sudah matang. Kemudian
panas-panas, langsung oleskan butter atau mentega, tujuannya supaya mengkilat. Setelah selesai diolesi dengan butter, kemudian keluarkan roti dari loyang. Siapin kertas roti yang ukurannya lebih besar dari roti. Keluarkan rotinya. Oles dengan bahan olesan yang terdiri dari 6 sendok makan mayones dan 2 sendok makan susu kental manis yang dicampur rata. Kalau suka bisa juga ya ditambahkan saus tomat. Oleskan secara merata. Ini tujuannya supaya abonnya bisa menempel dan rasanya lebih enak loh teman-teman. Kalau sudah dioleskan secara merata, sekarang taburkan abonnya. Teteh pakai abon sapi teman-teman. Untuk banyaknya sesuai selera ya. Nah, kalau sudah selesai dikasih olesan mayones dan susu kental manis serta dikasih taburan abon, langsung gulung roti abon secara perlahan. Pelan-pelan ya teman-teman, jadi teteh gulung panas-panas setelah dikasih olesan dan isian abon. Biarkan hingga dingin, jangan dulu dibuka kertas rotinya supaya rolannya bisa menempel sempurna. Nah, setelah roti abonnya dingin dan didiamkan beberapa saat, buka kertas rotinya. Potong-potong roti abon gulungnya. Potong sesuai selera, teteh potong 4 bagian. Oleskan lagi bagian sisi-sisi roti abon yang sudah dipotong ini dengan olesan mayones yang sudah dicampur dengan susu kental manis tadi. Setelah diolesi dengan olesan, beri abon secukupnya ini supaya cantik. Nah, roti abonnya sudah jadi deh. Nah, ini roti sosis yang tadi sudah teteh panggang. Kita coba sama-sama yuk teman-teman, gimana nih hasilnya. Nah, meskipun ini tanpa pelembut roti dan tanpa tambahan kuning telur, ini lembut banget loh teman-teman, karena tadi teteh pakai butter dan susu cair, itu yang membuatnya lembut. Oke, itu tadi tutorial membuat bolu abon gulung. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Dan buat teman-teman yang sudah berhasil mencoba, jangan lupa share di media sosial dengan hashtag #AsaiTehYung ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.